Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Wanita Termulia. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga biasanya dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Untuk kepentingan pendewasaan dan pengudusan umat Allah, Gereja Semesta memindahkan perayaan tahun ini ke tanggal 10 Agustus, hari ini. Alasannya mendasar karena pada hari ini diharapkan umat Allah berkumpul dan dapat merayakan pesta penting ini. Maria diangkat ke surga merupakan dogma gereja, yaitu ajaran resmi Gereja Katolik tentang imannya, agar umat Allah menyadarinya dan menghayatinya juga. Dogma Maria diangkat ke surga adalah ajaran Gereja Katolik yang menyatakan bahwa perawan Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Ajaran ini ditegaskan sebagai dogma oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, baiklah disadari beberapa hal tentang dogma ini. Pertama, Maria diangkat ke surga, bukan naik atas kuasa sendiri seperti Yesus dalam kenaikan, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Kedua, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga dalam keadaan utuh, yaitu
tubuh dan jiwanya. Ketiga, gereja mendasarkan ajaran ini pada tradisi suci, yaitu ajaran lisan yang diwariskan dari para rasul, serta tulisan-tulisan para bapa gereja. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, gereja meyakini bahwa hal ini sesuai dengan peran Maria yang luar biasa dalam karya keselamatan Kristus. Maka perlu disadari oleh umat Allah bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga menjadi pengingat bagi umat Allah bahwa Tuhan menghendaki semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus untuk dibangkitkan bersama Kristus dalam kemuliaan. Singkat kata, dogma ini menekankan keistimewaan Maria sebagai Bunda Allah yang dimuliakan dengan pengangkatan tubuh dan jiwanya ke surga, menyusul tugasnya yang luar biasa dalam rencana keselamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya mengutipkan bagimu bagian dari Magnificat atau nyanyian pujian agung Bunda Maria dari Injil Lukas. Maria yang disebut yang dikaruniai oleh malaikat Gabriel disebut Bunda Tuhanku oleh sanaknya Elisabet, mengalami sukacita dalam hidupnya, lalu ia mengungkapkannya dalam madah agung ini. Katanya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Maria mengalami kesadaran rohani yang sangat kuat karena Allah memilihnya menjadi bunda putranya, Yesus. Untuk itu, ia menyatakan kegembiraan hatinya dan memuliakan Allah yang secara khusus telah memilih dan menetapkannya menjadi bunda Yesus. Bukan saja Elisabet yang akan menghormatinya, melainkan mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kesadaran Maria ini dinyanyikannya dan gereja mewartakannya untuk kita pada hari ini. Inilah sejarah rencana keselamatan Allah yang disadari oleh Maria bahwa putranya akan telah menjadi juru selamatnya dan juga juru selamat segala keturunan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bergembira bersama Maria yang dimuliakan oleh Allah dengan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Marilah kita bersukacita bersama gereja yang merayakan pesta agung ini. Maria adalah sosok mulia yang kepadanya kita dapat bercermin dan belajar tentang banyak hal, terutama ketaatan imannya
terhadap rencana dan kehendak Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Allah sangat menghargai Maria, dan Maria merasa tersanjung dan bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. Sebagai anggota gereja Katolik, kita harus memandang Maria bukan saja untuk mengagumi dan menghormati beliau, melainkan juga merasakan anugerah yang bakal kita peroleh, yaitu bahagia bersama dengan Maria di surga kelak. Kita harus menemukan dalam diri Maria seorang murid Yesus yang taat dan setia mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Kita diundang untuk mengalami pujian wanita yang berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dan Yesus semakin memuliakan ibunya. Firman-Nya, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Marilah kita belajar dari Maria untuk mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, agar kita mengalami bahagia surga kelak bersama dengan Maria. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menemukan dalam diri Maria sosok pribadi beriman untuk kucontoh? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah memberi kami seorang ibu yang suci dan berkenan di hati-Mu. Bantulah kami bukan hanya menghormati dia, melainkan juga meneladani hidupnya agar berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.